Hai. Hai. Selamat pagi. Pagi, Pak. Halo. Hai. Hai. Halo. Iya, tepuk tangan dulu. Sudah siap belajar? Sudah. Coba dulu yang belum rapi silakan dirapikan ya. Bajunya dimasukkan. Ya, ada yang absen hari ini? Ada. Siapa? David. David. Ya. Siapa yang absen? David. Ya, terus? Munalisna. Nah, siapa lagi? Siapa? Dua orang ya? Iya. Oke, dua orang yang absen. Antara lain si David Setiawan Wahagu dan Munalisna Baru. Baik, anak-anak kami yang sudah hadir pada hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Maka sebelumnya Bapak tanya, masih ingat gak pelajaran kita minggu lalu? Masih. Apa coba? Jaringan berestem dan jaringan dewasa. Siapa yang masih ingat contoh-contoh jaringan dewasa? Ayo angkat tangan. Ya, silakan berdiri. Jaringan dewasa ada 4 bagian, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat, dan jaringan pengaman. Ya, tepuk tangan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang jaringan yang terdapat pada organ tumbuhan. Ya, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Sekarang kita akan melihat bagaimana struktur dan fungsi jaringan tersebut pada organ tumbuhan itu sendiri. Antara lain pada akar, batang, dan daun. Ya. Coba perhatikan di depan. Ya. Ya, jadi kita akan belajar bagaimana struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun tumbuhan. Nah, maka sebelumnya, ya, sebelum kita lanjutkan kepada anak-anak kami harap bisa memahami materi-materi kita pada minggu lalu, ya. Maka sebelum kita lanjutkan kepada si Nibe untuk memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai mata pelajaran kita, mari kita bersujud dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu yang mengembalikan ke dalam kehidupan kami dari tadi hingga sampai di tempat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan proses mata pelajaran kami. Kami mohon kepada Tuhan Yesus, datanglah di samping kami, di tengah-tengah kami, dan terlebih-lebih di dalam hati kami. Semoga apa yang kami pelajari pada hari ini dapat kami pahami dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih kepada anak kami sendiri. Sekarang kita lanjutkan, ya. Oke. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Maka sebelumnya anak-anak kami perlu mengetahui apa tujuan pembelajaran kita yang hendak kita capai pada hari ini. Nah, yang pertama, melalui literasi, anak-anak kami nanti dapat menyebutkan contoh jaringan pada akar, batang, dan daun tumbuhan, ya.
Yang kedua, melalui literasi anak-anak kami dapat menjelaskan apa itu fungsi akar, batang, dan daun pada tumbuhan ya. Sekali lagi, fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun pada tumbuhan. Yang ketiga, nanti melalui diskusi kelompok anak-anak kami mampu menganalisis keterkaitan struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun tumbuhan dengan benar. Dan yang terakhir, melalui presentasi kelompok, anak-anak kami dapat menyajikan laporan berdasarkan hasil pengamatan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dengan tepat. Jadi nanti anak-anak kami akan menyajikan lewat presentasi. Untuk mencapai tujuan pembelajaran kita, maka model, metode, dan pendekatan yang kita gunakan pada hari ini, yang pertama model, yaitu model pembelajaran berbasis masalah, ya, atau yang disebut dengan PBL, ya, problem based learning. Kemudian metode diskusi kelompok dan pendekatan masih sama seperti minggu lalu, kita menggunakan pendekatan saintifik, yang mana anak-anak kami nanti disuruh mengamati, nanti melalui gambar, kemudian menanya, mencoba, menganalisis, dan mengkomunikasikan. Untuk penilaian masih sama juga dengan minggu lalu. Bapak nanti akan menilai sejauh mana anak-anak kami terlibat dalam proses pembelajaran. Ya, Bapak akan menilai 3 aspek. Yang pertama, penilaian sikap. Nanti bagaimana anak-anak kami memiliki sikap disiplin, percaya diri, dan kerjasama. Yang kedua juga Bapak akan menilai bagaimana keterampilan Anda yang sering disebut dengan psikomotorik, ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, Bapak akan menilai pengetahuan atau kognitif. Nanti di akhir pembelajaran, Bapak akan memberikan soal evaluasi, ya, untuk mengukur sejauh mana anak-anak kami menguasai materi pembelajaran kita pada hari ini. Maka sebelum kita lanjutkan atau sebelum kita masuk pada kegiatan inti pembelajaran, di sini Bapak ada LKPD, Bapak akan bagikan kepada anak-anak kami sebagai penuntun kamu dalam proses pembelajaran pada hari ini. Ya. Di dalam LKPD ini ada langkah-langkah, mulai dari langkah pertama sampai yang kelima. Silakan dibaca, diamati dengan baik. Sesuaikan dengan petunjuk. Di situ ada petunjuk, silakan dibaca ya. Sudah dapat semua? Sudah. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada kegiatan inti pembelajaran. Nah, di sini anak-anak kami coba perhatikan di depan. Semuanya perhatikan di depan, ya. Di sini ada gambar 1 tentang struktur jaringan pada akar. Kemudian gambar 2 struktur jaringan pada batang, dan yang ketiga gambar struktur jaringan pada daun. Nah, coba perhatikan baik-baik. Silakan diamati gambar tersebut, ya. Kira-kira apa saja yang menurut Anda? Apakah ada perbedaan pada gambar tersebut atau bagaimana? Ya, apa yang Anda temukan di situ? Silakan diamati dengan baik ya.
lihat apakah ada perbedaan, apakah ada persamaan, dan lain sebagainya. Ya, silakan diamati dengan baik. Kemudian pada LKPM-mu di sini ada kolom, ya, silakan juga dituliskan di situ ya. Apa-apa saja yang kamu temukan pada gambar tersebut. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, silakan. Bapak berikan waktu 3 menit ya. Silakan diamati dengan baik. Jelas ya gambarnya ya? Jelas? Ya. Oke, sudah? Ya. Sudah diamati dengan baik? Sudah. Oke, kira-kira apa yang kamu temukan pada gambar? Coba, siapa yang bisa? Iya, silakan Indah. Pada akar dikotil Ya. terdapat kambium, sedangkan pada akar monokotil tidak terdapat kambium. Ya, pada akar dikotil, ya. Akar dikotil terdapat kambium. Sedangkan pada akar monokotil tidak terdapat kambium. Oke, siapa lagi? Ya, silakan Nak. Pada batang dikotil terdapat kambium dan empulur, sedangkan pada batang monokotil tidak terdapat. Ya, pada batang tumbuhan ini juga ya pada dikotil ya terdapat juga kambium ya, ada kambium dan empulur. Sementara pada akar monokotil tidak terdapat. Apalagi? Ya, silakan Tadeus ya. Iya. Pada akar dan batang hampir memiliki jaringan yang sama. Pada akar dan batang hampir memiliki jaringan yang sama. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Pada akar, batang dan daun sama-sama memiliki jaringan silen dan flom. Pada akar, batang dan daun sama-sama memiliki jaringan silet dan ya, akar, batang dan daun memiliki jaringan silet dan flow. Ada lagi? Ada lagi? Masa nggak ada? Ada Lois? Ya. Mengapa pada akar dan batang tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium? Ada sudah kamu tulis, tapi disuruh
Apa yang kamu temukan? Katanya tidak ada. Oke. Nah, dengarkan. Dari apa yang sudah Anda temukan pada gambar, melalui hasil analisis kamu, pengamatan kamu, maka dari pernyataan-pernyataan ini, anak-anak kami silakan rumuskan masalahnya. Ya. Contoh, tadi pernyataan si Ina pada akar dikotil terdapat kambium. Maka bagaimana caranya merumuskan masalah tersebut? Nah, caranya ya, bagaimana akar pada tumbuhan dikotil itu memiliki jaringan kambium. Lalu, mengapa pada tumbuhan monokotil tidak memiliki? Alasannya apa? Bisa ya? Nah, kemudian pada batang juga. Kira-kira bagaimana strukturnya dan apa saja fungsinya? Bisa? Oke, silakan dirumuskan ya. Sama seperti pada pembelajaran kita minggu lalu, ya. Langkah-langkahnya sama. Setelah anak-anak kami menemukan masalahnya, maka silakan dirumuskan apa yang menjadi masalah Anda, yang nantinya Anda akan mencari solusinya dari bahan ajar yang sudah tersedia, baik melalui buku paket dan melalui bahan ajar yang nanti akan Bapak bagi. Ya? Bisa? Oke. Bisa. Ya, tadi kan ada pernyataan pada akar dikotil terdapat kambium, lalu rumusan masalahnya bisa, mengapa pada akar monokotil tidak terdapat kambium? Apa alasannya ya? Bisa? Silakan ditulis pada kolom. Kemudian tadi ada pernyataan bahwa akar, batang, dan daun sama-sama memiliki xilem. Ya, silakan dirumuskan masalahnya. Mengapa hal demikian? Bisa memiliki jaringan yang sama, apa alasannya? Kemudian bagaimana bagaimana fungsi jaringan xilem tersebut? Bisa ya? Bisa? Bisa.
Sudah? Bisa dirumuskan? Bisa serius. Ya, pada batang dikutip terdapat KPU dan 60, sedangkan pada batang monokutip tidak terdapat. Ya, maka silakan dirumuskan masalahnya. Ya. Mengapa pada batang tersebut, pada batang dikutip, pada batang monokutip tidak terdapat KPU, apa alasannya? Kemudian apakah struktur jaringan pada akar batang dan daun itu sama? Ya. Kemudian tadi ada pernyataan pada akar, batang dan daun sama-sama memiliki jaringan silam dan fulum. Maka bagaimana caranya merumuskan masalah? Ya, bisa seperti ini. Mengapa pada akar, batang dan daun memiliki silam dan fulum? Kemudian apa fungsinya? Bisa? Ya, silakan ditulis di sana. Ya. Saya yang lain bisa ya? Sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang anak-anak kami silakan berbentuk kelompok secara heterogen. Ya? Ya, ayo. Ya. Sudah? Sekarang kita masuk pada langkah kedua setelah membuka LKPD-mu. Ya. Perhatikan LKPD-mu pada langkah kedua. Ya. Tuliskan masalah yang Anda temukan tadi dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan pada kolom ya, seperti yang Bapak suruh tadi ya.
Silakan tuliskan di situ. Oke, sudah? Apa-apa saja masalah yang Anda temukan tadi silakan ditulis pada kolom yang kedua, ya, dalam bentuk pertanyaan. Ya. Saya silakan dituliskan pada kolom yang kedua. Kemudian silakan diskusikan jawaban masalah Anda secara kelompok, ya. Sekarang secara kelompok, ya. Hasil temuan masalahnya. Bisa saya. Silakan diikuti langkah-langkah pada LKPD-mu, ya. Di situ ada petunjuk. Setiap langkah pada LKPD-mu ada petunjuknya. Silakan diskusikan, ya. Sudah ya. Oke, sekarang kita masuk pada langkah yang ketiga, ya. Maka sebelumnya Bapak akan bagikan bahan ajar. Silakan dibaca untuk menemukan solusi-solusi atau jawaban dari masalah-masalah yang sudah Anda temukan tadi. Silakan juga dibuka buku paketnya, ya, bagi yang ada buku paket. Bisa? Ya. Sekarang pada langkah ketiga, ya, silakan dibaca bahan ajar yang sudah Bapak bagikan dan buku paket Anda untuk mencari literatur atau jawaban-jawaban dari masalah yang sudah Anda temukan tadi, ya. Seperti pada pembelajaran kita minggu lalu masih sama. Silakan temukan apa-apa saja yang menjadi jawaban-jawaban dari masalah yang telah kamu rumuskan. Bisa? Oke. Sambil mencatat juga pada kolom yang ketiga, ya. Ini kolom ketiga, silakan dicatat, ya. Apa saja yang menjadi jawaban dari masalah yang Anda temukan. Bisa, oke. Bisa. Silakan, ya, Bapak berikan waktu 10 menit.
Kenapa, nak? Bisa kan? Silakan cari jawabannya. Mana tadi masalah? Ini. Maka cari jawabannya di sini. Mengapa pada tumbuhan monokotil itu tidak terdapat embrio? Apa alasannya? Maka cari jawabannya di sini ya. Di mana jarum ini? Kenapa itu lagi yang kamu buka ini, Pak? Dibaca bahan jarum ini. Buku paket juga ada di dalam itu. Pasti siapa? Silakan dibaca. Bisa? Ini yang kami baca juga. Ada juga di sini ya. Mana masalahnya? Di mana struktur akar, batang, dan daun? Maka dicari di bahan ajar yang tersedia ya. Seperti apa struktur akar itu? Jaringannya ya. Bisa ya? Kemudian apa fungsinya? Kalian kalau Anda menemukan jawabannya, silakan ditulis pada kolom yang ketiga ya. Kenapa nih, Ke? Tujuh menit lagi ya. Keluar mereka. Bisa. Kelompok 3 bisa. Ya. Silakan ditulis jawabannya ya. Kamu juga jangan hanya melihat-lihat. Ya. Silakan. Ini bahan ajar, silakan juga dicari. Ya. Jangan hanya melihat punya teman ya. Semua dalam kelompok itu harus mencari. Ini masalah kan ada ini ya. Pada akar, batang, dan daun sama-sama memiliki jaringan silam dan fluid. Kenapa? Kemudian silam dan fluid itu apa fungsinya? Silakan dicari ya. Jangan hanya melihat punya teman. Bisa ya.
atau silakan lihat Pak. Iya. Gimana Pak? Sudah? Oke. Sekarang kita masuk pada langkah keempat, ya. Pada LKPDMU, ya. Silakan diskusikan bersama. Kelompokmu tadi jawaban-jawaban yang sudah kamu dapatkan masing-masing. Tadi kan masing-masing mencari kan? Ya, silakan diskusikan bersama kelompokmu. Mana jawaban-jawaban yang pas untuk memecahkan ya daripada masalah-masalah tadi yang sudah kamu temukan. Ya, mana jawaban? Ya, silakan diskusikan bersama temanmu ya. Mana jawaban? Ya, jawaban yang pada kolom ketiga ini diskusikan bersama kelompokmu ya. Bisa? Bisa. Diskusikan bersama ya. Jangan hanya melihat punya teman. Mana punya? Ya. Silakan diskusikan bersama kelompok ya. Mana jawaban-jawaban dari masalah-masalah tadi yang sudah kamu temukan. Bisa? Kemudian di situ pada kolom keempat itu nanti silakan dikembangkan di situ ya. Dituangkan di situ semua jawaban-jawaban dari masalah yang sudah kamu dapatkan tadi. Bisa? Iya. Nanti setelah kamu tuliskan di kolom keempat, setelah ini nanti kamu akan presentasi di depan. Oke? Oke. Bisa? Oke. Kalau Anda sudah menemukan jawaban yang pas, silakan dituliskan pada kolom keempat ya. Di situ di kolom keempat tuliskan di situ ya. Semua jawaban-jawaban dari masalah tadi yang sudah ditemukan. Bisa serius? Ini pada kolom keempat, mana kolom keempat? Jangan dikosongkan, silakan ditulis ya. Bisa Nike? Bisa Kak. Semua jawaban-jawaban tadi ya. Nanti itulah jawaban dicocokkan dulu, diskusikan ya. Kemudian apa jawaban yang pas, kita tuliskan di kolom keempat. Berikan waktu 5 menit ya. Setelah ini nanti ada presentasi.
Sudah? Sebelum? Cepat ya. Ya, Bang. 2 menit lagi. Sudah. Satu menit lagi ya. Hasil kerjanya akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok ya. Nah. Oke, habis waktunya. Siap tidak siap, silakan presentasikan. Siapa yang mau presentasi pertama? Ayo. Ayo, siapa? Kelompok 1. Ya, silakan. Tepuk tangan untuk ya. Baik, kami akan menampilkan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Ya, sebentar ya, yang lain dengarkan ya. Fokus perhatian ke depan, ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, pada akar dikotil terdapat kambium, sedangkan pada akar monokotil tidak. Mengapa demikian? Pada akar dikotil terdapat kambium karena memiliki lapisan-lapisan yang jelas dan memiliki pembuluh angkut. Sedangkan pada akar monokotil tidak terdapat berbagai lapisan seperti batang dikotil dan pembuluh angkut. Soal 2. Mengapa pada akar, batang, dan daun sama-sama memiliki silen dan apa fungsinya? Silen memiliki fungsi sebagai alat pengangkut air dalam garam-garam mineral dan tanah, sedangkan flen memiliki fungsi sebagai alat pengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh hidup. Apa saja perbedaan-perbedaan pada tumbuhan monokotil dan dikotil? Yaitu, kalau pada tumbuhan dikotil terdapat kambium, sedangkan pada tumbuhan monokotil tidak terdapat kambium. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanya. Ada? Tidak. Tidak ada? Tidak. Bisa nggak ada? Oke, kalau nggak ada, berikan aplaus kepada. Oke. Siapa yang kedua? Kelompok 4. Iya, silakan. Kelompok 4, silakan. Baik,
Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Dengarkan. Pertanyaan pertama, mengapa pada akar dan batang tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium? Lalu bagaimana tumbuhan tersebut melakukan pembesaran pada batang seperti pohon kelapa? Mengapa kambium ini tidak terdapat pada tumbuhan monokotil? Batang tumbuhan dikotil dan monokotil memiliki struktur yang berbeda. Pada batang tumbuhan dikotil terdapat lapisan-lapisan yang terbagi jelas dan memiliki pembuluh angkut atau xilem dan flum yang tersusun seperti bentuk cincin, sehingga memiliki lapisan kambium yang memungkinkan adanya pertumbuhan sekunder. Pada batang tumbuhan monokotil tidak terdapat berbagai lapisan seperti batang dikotil dan pembuluh angkutnya tersebar di dalam batangnya, sehingga tidak memiliki kambium. Kemudian, bagaimana tumbuhan tersebut melakukan pembesaran pada batang seperti pohon kelapa sebagai tumbuhan monokotil sementara tidak memiliki kambium? Pada tumbuhan monokotil, pelebaran batang dilakukan oleh meristem penebalan primer. Pada beberapa tumbuhan monokotil, pertumbuhan sekunder terjadi sebagai aktivitas meristem pada bagian batang yang letaknya jauh di belakang apeks atau pada dikotil disebut kambium pembuluh. Soal nomor 2, apakah struktur jaringan pada akar, batang, dan daun sama? Jawab. Struktur jaringan pada akar dan batang hampir sama, yaitu epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Perbedaannya adalah pada batang tumbuhan endodermis hanya berperan dalam menyimpan makanan dalam bentuk kapsul atau amino. 3. Apa saja jenis-jenis jaringan yang terdapat pada akar, batang, dan daun tumbuhan? Lalu apa fungsinya masing-masing? Jawab. Akar. Jenis-jenis jaringan yang terdapat pada akar yaitu jaringan epidermis, jaringan korteks, jaringan endodermis, jaringan silinder pusat atau stele yang di dalamnya terdapat persikel, xilem, kambium, flum, dan empulum. Kedua, batang. Jenis-jenis jaringan yang terdapat pada akar ada 3, yaitu jaringan epidermis, jaringan korteks, dan berkas pengangkut atau xilem dan flum. 3. Daun. Jenis-jenis jaringan yang terdapat pada daun ada 5, yaitu jaringan epidermis, jaringan pagar atau jaringan tiang, sifons atau jaringan bunga karang, 4. Stomata, dan kelima xilem dan flum. Soal nomor 4. Mengapa pada akar, batang, dan daun memiliki xilem dan flum? Apa fungsinya? Jawab. Xilem memiliki fungsi sebagai alat mengangkut air dan garam-garam mineral dalam tanah, sedangkan flum memiliki fungsi sebagai alat pengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan, Ya, silakan kalau ada pertanyaan, kalau ada masukan, ya silakan Ida. coba sebutkan apa fungsi daripada jaringan korteks pada akar. Ya, silakan dijawab. Apa fungsi jaringan korteks pada akar? Bisa? Tidak bisa? Ya, makanya kalau diskusi itu untuk mencari jawaban-jawaban melalui bahan ajar, silakan dicari bagaimana strukturnya, kemudian apa juga fungsinya. Ya, ada yang bisa menanggapi kelompok lain? Apa fungsi dari korteks ya? Pada akar. Bisa? Coba kelompok lain menanggapi. Fungsi korteks. Cepat ditanggapi ya Pak.
Bisa? Bisa? Fungsi konteks bisa. Apa fungsi jaringan korteks pada akar? Apa? Di bahan ajar ada kok. Ya, makanya dicari. Ya, silakan. Tempat penyimpanan cadangan makanan bagi bertuan. Sekali lagi apa? Tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Ya, jawabannya adalah fungsi korteks itu merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan. Bisa? Ya, oke. Yang lain? Kalau ada pertanyaan? Tidak ada. Ada? Tidak. Ya, berikan aplaus kepada semua. Sekarang kelompok ya, kelompok 5. Berikan aplaus kepada ya, yang lain perhatikan ya, supaya bisa ditanggapi nanti apa yang menjadi kekurangan. Baik, kami akan membaca hasil diskusi kami dari kelompok pertama. Mengapa pada akar dan batang tumbuhan monokotil tidak memiliki padium? Lalu bagaimana tumbuhan tersebut melakukan pembesaran pada seperti pohon kelapa? Jawab. Pada beberapa tumbuhan monokotil tumbuhan sudah terjadi berbagai aktivitas. Merestam pada bagian batang yang pertama jauh di belakang. Bagaimana batangnya jauh di belakang dan pada kotil disebut bandium pembunuh. Nomor 2, apakah struktur jaringan pada akar, batang, dan daun sama? Jawab, struktur jaringan pada akar dan batang hampir sama, yaitu epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat stele. Perbedaannya adalah pada batang tumbuhan, endodermis hanya berperan dalam penyimpanan makanan dalam bentuk tempur atau aminu. Nomor 3. Apa saja jenis-jenis jaringan yang terdapat pada akar, batang, daun, tumbuhan? Lalu apa fungsinya masing-masing? A. Akar. Pada ujung akar terdapat jaringan medistel. Jaringan inilah yang selesainya terus mengulang kekuatan perhatikan ya. akar tersebut tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Pada bagian tertentu, sel-sel epidermis juga mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. B. Batang. Seperti halnya akar, batang juga memiliki epidermis, korteks, dan berkas pengapis. C. Daun. D. Pada permukaan atas jaringan ini berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Nomor 4.
Ya, berdiri. Kalau memberikan pertanyaan silakan berdiri ya. Coba sebutkan fungsi daripada jaringan silinder pusat atau steli pada akar. Ya, silakan jawab. Apa fungsi jaringan silinder pusat ya? Ya, kalau ada tanggapan dari kelompok lain silakan. Ada yang bisa menanggapi? Coba sebutkan apa fungsi daripada jaringan silinder pusat pada akar. Ya, bisa. Kelompok 4 ditanggapi. Apa itu silinder pusat? Ya, silakan Kerti. Berkas pengangkut pada silinder pusat terdiri atas silem yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga ke daun, dan drum yang berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Berikan. Ada yang lain yang bisa menanggapi? Hah? Ada yang lain? Ya, kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Ini hanya kelompok satu saja yang bertanya ya. Ada? Ada tidak? Tidak ada? Tidak. Kalau tidak ada, berikan tempat. Sekarang kelompok 2. Baik, kami akan memberitahukan hasil diskusi kami. Satu, pada akar dikotil terdapat kambium, sedangkan pada akar monokotil tidak terdapat kambium. Pada akar dan batang hampir memiliki jaringan sesama. Pada akar, batang, daun sama-sama memiliki jaringan silem dan kolet. Pada akar dan batang tumbuhan tidak memiliki kambium. Lalu bagaimana tumbuhan tersebut melakukan pembesaran seperti pohon kelapa? Mengapa pada akar, batang, dan daun memiliki silem? Apa fungsinya? Batang tumbuhan dikotil dan monokotil memiliki struktur yang berbeda. Pada batang tumbuhan dikotil terdapat lapisan-lapisan yang terbagi jelas dan memiliki pembuluh angkut silem dan kolet. Struktur jaringan pada akar dan batang hampir sama, yaitu epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat stele. Perbedaannya adalah pada batang tumbuhan endodermis hanya berperan dalam penyimpanan makanan dalam bentuk tepung atau aluminium. Nomor 2. Apakah struktur jaringan pada akar, batang, dan daun sama? Struktur jaringan pada akar dan batang hampir sama, yaitu epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat stele. Perbedaannya adalah pada batang tumbuhan endodermis hanya berperan dalam
penyimpanan makanan dalam bentuk tepung atau amilum. Apa saja jenis-jenis jaringan yang tidak? Apa saja jenis-jenis jaringan yang terdapat pada akar batang dan daun sumber? Jawab. Jaringan jaringan tos, jaringan mosis, jaringan Baik, itu saja hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan. Kelompok 3, ya, berdiri ya. Ya, silakan berdiri, silakan. Apa fungsi batang? Apa fungsi batang ya? Itu sudah kita pelajari minggu yang lalu ya. Iya, iya. Kita hari ini kita membahas masalah jaringan. Masih ingat fungsi batang apa? Itu pelajaran kita minggu yang lalu tentang organ pada tumbuhan. Apa? Beberapa fungsi batang antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun Ya. dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, serta pada beberapa tumbuhan batang juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Bisa? Apa itu M10? Ya, silakan ditanggapi. Apa itu M10? Yang lain bisa? Apa itu ampulur? Bisa? Bisa kelompok.
Bisa. Tidak. Bisa. Ayo kelompok 5 silakan ditanggapi. Inti bahan membuat tersusun harus bertelur dan berfungsi untuk menyimpan makanan. Jelas. Ya, ada pertanyaan yang lain? Apa itu endodermis? Ya, silakan. Endodermis atau di dalam merupakan jaringan tipis yang teruntai dari saraf proteks di silinder pusat. Bisa? Bisa. Ada lagi pertanyaan? Bisa. Ya, silakan. Apa fungsi sel-sel periskian? Ya, apa itu? Ya, dijawab dulu oleh kelompok yang presentasi ya. Jangan terlalu semangat. Bisa. Apa itu fungsi dari perisikal? Bisa. Kalau tidak bisa kita berikan kesempatan kepada kelompok 3. Silakan. Apa itu? Ya. Berfungsi untuk mengatur cairan. Ya. Ada lagi? Tidak. Ada? Ya, silakan. Apa fungsi pencegahan? Pencegahan. Ya, bisa. Ya, bisa lagi. Ya, kelompok lain. Ya, silakan. Ah, bisa. Oke. Ya, silakan. Vita capillary berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Ya. Ada lagi? Berikan aplaus. Yang terakhir kelompok 3. Oke, silakan. Baik, kami akan menafsirkan nasi. Ya, yang lain perhatikan ya. Pertama, pada akar terdapat telur sedangkan pada akar berbentuk jauh. Batang tumpah dikutip dan memiliki bentuk yang berbeda. Pada batang tumpah dikutip terdapat lapisan-lapisan yang berbentuk gelas dan memiliki bentuk angkut atau silen dan flum. Kedua, apakah struktur jaringan pada akar batang dan daun sapi? Jaringan pada akar dan batang bersama yaitu epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Perbedaannya adalah pada batang tumbuhan endodermis hanya berperan dalam menyimpan makanan dan dalam bentuk Ya. tepung atau pemulung. 3. Apa saja jenis jaringan yang didapat pada akar, batang, dan daun dari tumbuhan, dan apa fungsinya masing-masing. Akar mempunyai 4 jenis yaitu meristem, epidermis, Ya, perhatikan ya. silinder pusat. Batang mempunyai 3 jenis yaitu epidermis, korteks, dan plasma. Fungsinya yaitu melindungi jaringan di dalam daun. 4. Mengapa akar batang dan daun memiliki bagian daun atau yaitu fungsi mendapat air dan darah lalu kembali dari akar dan secara langsung berfungsi sebagai penghasil pupuk.
jelaskan, ditanya lagi. Ya, silakan ditanggapi. Apa perbedaan epidermis dan endodermis? Bisa? Ayo cepat ditanggapi. Tadi dari beberapa kelompok sudah dijelaskan apa itu epidermis dan apa itu endodermis. Bisa kelompok 3. Yang lain bisa ditanggapi. Baik, kami akan menjawab Ya. kelompok 2. Endodermis hanya berperan dalam menyimpan makanan dalam bentuk tepung atau Ya. sedangkan epidermis merupakan bagian terluar akar. Ya, bisa? Bisa. Ya, tepuk tangan. Ya. Baik, terima kasih kepada anak kami yang sudah sangat antusias dalam menyajikan hasil jawaban dari masalah yang sudah ditemukan. Maka untuk itu sekarang pada LKPD-mu ada langkah kelima. Silakan anak-anak kami menganalisis ya apa-apa saja yang sudah disampaikan, yang sudah anak-anak kami presentasikan dari jawaban-jawaban. Barangkali ada yang kekurangan, silakan dianalisis dan disimpulkan ya. Disimpulkan pada kolom kelima itu ya. Silakan buat kesimpulannya di situ. Bisa? Ya. Silakan ya. Simpulkan. Disimpulkan bagaimana struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun ya. Bisa? Oke. Saya bisa? Silakan disimpulkan. Apa-apa saja kekurangan-kekurangan ya hasil yang sudah kamu presentasikan ya. Bisa? Bisa. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Ayo. Saya, Pak. Iya, silakan Dinda. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu 1. Ada beberapa jenis-jenis jaringan yang terdapat pada akar, antara lain jaringan epidermis, jaringan korteks, jaringan endodermis, dan jaringan silinder pusat atau stem. 2. Ada beberapa jenis-jenis jaringan yang terdapat pada batang. Yang pertama jaringan epidermis, 2 jaringan korteks, dan 3 berkas pengangkut atau xilem dan flum. 3. Ada beberapa jenis-jenis jaringan yang terdapat pada daun. Contohnya jaringan epidermis, jaringan pagar atau jaringan tiang, spons atau jaringan bunga karang, stomata, dan xilem dan flum. Demikian kesimpulan. Ya, oke. Untuk itu anak-anak kami silakan perhatikan ke depan. Bapak akan memberikan penguatan
terhadap jawaban-jawaban yang sudah kamu presentasikan tadi, ya, supaya kamu bisa memahaminya dengan baik, ya. Yang pertama kita lihat bagaimana struktur akar, ya. Nah, struktur akar paling jelasnya kita sudah pelajari minggu yang lalu. Sekarang kita lihat bagaimana struktur dan fungsi jaringan yang ada pada akar itu sendiri. Kalau kita lihat pada gambar, ini adalah akar, ya. Lebih jelasnya di sini ada akar, ya. Nah, jaringan-jaringan yang terdapat pada akar tersebut, ya, seperti minggu lalu kita sudah mempelajarinya. Di sini ada pada ujung akar ini ada yang disebut dengan jaringan meristem apikal, ya. Kemudian bagaimana strukturnya? Ya, strukturnya kalau pada akar itu ada yang disebut dengan jaringan epidermis, ya, atau jaringan terluar daripada akar itu sendiri yang melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Kemudian ada korteks, ya. Setelah jaringan epidermis ada jaringan korteks. Kemudian ada silinder pusat atau yang disebut dengan stele, ya, yang merupakan jaringan pusat daripada akar itu sendiri, ya. Kita lihat satu persatu bagaimana urutan jaringan pada akar itu. Yang pertama ada epidermis, ada korteks, ada endodermis, silinder pusat yang disebut dengan stele. Di dalam silinder pusat ini ada yang disebut tadi dengan vesikel, kemudian silem, kambium, flum, dan embulur. Kita lihat satu persatu apa itu epidermis, ya. Epidermis itu merupakan pelindung yang merupakan jaringan terluar. Yang kedua, korteks. Fungsinya menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, endodermis, yaitu mengatur masuknya air yang dibantu oleh pita Caspari. Berikutnya, perisikel, ya. Perisikel itu fungsinya membentuk dari cabang akar. Kemudian ada silem. Silem dan flum ini yang merupakan alat pengangkut, yang mana silem mengangkut air dan dari dalam tanah ke daun, ya. Kemudian kalau dia flum mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian tadi ada pernyataan bahwa pada akar dikotil itu memiliki kambium. Apa itu kambium? Pertumbuhan sekunder atau penyebaran diameter akar. Sedangkan pada akar monokotil tidak memiliki, ya. Contoh pada batang kelapa, tapi mengapa itu dia bisa besar? Minggu lalu kan kita sudah pelajari, kan, sudah bahas, kan? Sudah. Silakan diingat-ingat lagi, ya. Ya, Pak. Kita lihat bagaimana struktur jaringan pada batang, ya. Tadi pada presentasi kelompok disampaikan bahwa batang nikotil dan monokotil ini hampir sama, hanya perbedaannya kalau dia juga pada batang monokotil itu dia tidak memiliki yang disebut dengan kambium atau kalau fungsinya hampir sama seperti pada akar, ya. Bisa dipahami? Bisa. Ini urutannya ada epidermis, korteks, dan silinder pusat. Ya, sebenarnya pada batang dia juga memiliki endodermis. Di sini setelah korteks hanya berperan sebagai penyimpan cadangan makanan dalam bentuk tepung atau amil, ya. Kemudian yang terakhir kita lihat bagaimana struktur daripada struktur dan fungsi jaringan pada daun.
Ya. Ini kita lihat kalau struktur jaringan pada daun ada yang disebut dengan epidermis. Ya. Namun pada daun ada epidermis atas dan ada epidermis bawah. Fungsinya ini tidak lain daripada melindungi bagian jaringan yang ada di dalamnya. Ya. Ini merupakan lapisan terluar daripada daun itu sendiri, disebut dengan epidermis. Kemudian ada yang disebut dengan palisade atau sering disebut dengan jaringan pagar atau jaringan tiang. Apa fungsinya? Fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Sama halnya dengan spons atau bunga karang. Ya, itu fungsinya juga sebagai tempat fotosintesis. Kemudian di dalamnya ada yang disebut dengan silam dan flow. Ini yang merupakan sebagai alat pengangkut pada tumbuhan. Nah, jadi hampir di akar, batang, dan daun itu sama-sama memiliki silam. Yang lain fungsinya sama. Kalau silam mengangkut air dan garam-garam mineral di dalam tanah ke daun, ya, dibawa ke daun untuk dilakukan fotosintesis. Kemudian hasil fotosintesis itu akan dibawa lagi ke seluruh tubuh tumbuhan. Siapa yang mengangkutnya? Phloem, ya. Oke. Tadi ada yang menyebutkan xylem. Bukan xylem ya. Nah, itu namanya silam, ya, dan phloem. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Iya. Baik, tepuk tangan untuk ini. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka silakan kembali ke tempat masing-masing, ya. Baik, Bapak ada hadiah di sini. Akan Bapak berikan kepada kelompok yang sangat aktif untuk hari ini. Anda tahu siapa? Tahu. Siapa coba? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1. Ya. Kepada kelompok 1 silakan ke depan. Ini mereka kelompok 1 ya. Iya. Kemudian pada pertemuan kita berikutnya kelompok yang lain juga kebagian ya. Iya. Oke. Ini nanti ketuanya silakan dibagi ke teman-temannya. Iya, Pak. Selamat ya. Tepuk tangan untuk baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, maka seperti yang Bapak sampaikan dari awal, Bapak akan memberikan soal evaluasi untuk menguji kemampuan anak-anak kami dalam menguasai materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan dikerjakan. Semua bukunya dulu disimpan, tidak boleh ada yang melihat catatan. Ya. Silakan dibagi. Jangan lupa tulis nama ya.
Silakan ditutup buku paketnya, dikasih di laci. Kerjakan sendiri. Sudah dapat semua? Sudah? Oke. Silakan dikerjakan. Berikan waktu 5 menit ya. Bisa? Saya jangan lupa tulis namanya ya. Jangan lupa tulis Nama. Tidak boleh ada yang kerja sama ya. Ya, Pak. Hah? Bisa? Ya, kerjakan sendiri ya, kerjakan sendiri ya. Dan lihat punya Nike, kerjakan sendiri ya. Sudah siap? Sudah. Diceklis saja ya. Ya, 2 menit lagi lah. Ya. Sudah? Sudah? Sudah semua? Sudah. Dikumpulkan. Oke. Sudah semua diserahkan? Sudah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, maka perlu Bapak kasih tahu materi kita selanjutnya tentang sistem pencernaan ya. Sistem pencernaan pada manusia. Silakan dibaca-baca di rumah. Di depan kita akan masuk pada materi sistem pencernaan pada manusia. Silakan dibaca buku pakainya di rumah ya. Ya, Pak. Oke. Baik. Sebelum kita pulang,
kepada anak kami Firtin untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini. Selamat siang. Siang. Yahoo.